Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'badah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pagi hari ini tentang makanan sehat ala Nabi Muhammad SAW. Judul hari ini adalah tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Ya, saudaraku, bismillahirrahmanirrahim, dimana berada. Mengapa penyembelihan hewan kurban ini harus pada selesai sholat Idul Adha dan juga hari tasyrik? Waktunya sangat terbatas, sementara hewannya adalah banyak sekali yang perlu untuk disembelih gitu. Ya, saudaraku, dalam semua berada, ini adalah satu wujud ketaatan. Sembelihan kurban bukan hanya sembelihan biasa yang bebas kapan disembelihnya, tapi ada durasi waktunya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, ini kita mauqutan, seperti halnya dengan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana zakat, ini adalah haulnya, ini 1 tahunnya, dan juga ibadah haji adalah asyhur ma'lum, ada tata waktunya. Inilah wujud ketaatan kita, karena itu ada batasan atau tata waktu tertentu. Saudaraku muslimin berada, selamping itu juga untuk menumbuhkan ketakwaan. Jadi yang diterima dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dagingnya atau darahnya, tapi adalah ketakwaan kita. Jadi ketakwaan ini perlu ada ketentuan waktunya. Kemudian melatih keikhlasan. Jadi selain tata waktu yang terbatas, ini tidak jarang kurban ini adalah hewan yang mahal, hewan yang istimewa, yang harganya luar biasa, tinggi, dan dikorbankan hanya untuk Allah di waktu tertentu. Sehingga inilah melatih keikhlasan, dan juga yang terpenting adalah li sya'airillah, min sya'airillah, termasuk syiar agama Islam, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya terbatas, maka perlu bekerja sama dengan orang banyak dan muslimin semuanya, sehingga penyembelihannya bisa cepat selesai, pendistribusiannya juga cepat selesai. Sebagaimana keutamaan hewan kurban adalah untuk dibagikan sebagiannya untuk fakir miskin, sehingga mengembirakan suasana hari raya Idul Adha adalah suasana yang mengembirakan umat Islam semuanya, utamanya fakir miskin, untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga untuk memperkuat tali silaturahim. Ya, hadis berikut ini, bismillahirrahmanirrahim. An Jundub ibnu Sufyan radhiyallahu an qala syahidtu adha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadara ila ghanam qad dubihat faqala man dabaha qabla salat falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dabaha falyadbah ala ismillah, muttafaqun alaih. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Jundab bin Abu Sufyan, dia berkata, Rasulullah SAW, Abu Sufyan berkata, aku mengalami hari raya bersama Rasulullah SAW. Beliau selesai sholat bersama orang-orang, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah ia menyembelih 1 ekor kambing lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah, muttafaqun alaih. Ya, saudaraku, sebentar berada, jawab pertanyaan di dalam latar belakang di atas, bahwasanya kenapa sembelih itu waktunya setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik saja, tidak sepanjang tahun misalkan. Ya, karena inilah wujud ketaatan syiar agama Allah dan untuk mengembirakan fakir miskin di hari raya Idul Adha. Nah, kapan waktu penyembelihan yang tepat? Yakni selepas sholat hari Idul Adha, ya, kemudian hari tasyrik 3 hari berikutnya. Yang kedua, Rasulullah SAW jumpai seekor kambing yang telah disembelih sebelum sholat raya. Kemudian beliau bersabda, syatuka syatul laham, kambingmu adalah kambing makanan biasa, bukan kambing kurban. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Anas, beliau berkata,
Nah, siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka berarti ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Nah, siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Hadis Bukhari. Berikutnya yang ketiga, Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha adalah ia mengulanginya di tahun atau waktu yang akan datang. Dan siapa yang belum menyembelih, maka adalah ia menyembelihnya, kemudian menyebut asma Allah, Bismillah. Saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, dari di atas menunjukkan bahwasanya orang yang memilih kurban sebelum waktunya, maka dagingnya dianggap daging biasa, halal, namun bukan sebagai daging kurban. Hendaklah kurban disembelih setelah sholat Idul Adha bersama dengan imam. Demikian kurban disebut dikatakan sah menurut Imam Nawawi. Ibnu Muzir berkata, para ulama sepakat bahwasanya hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum terbit fajar pada waktu hari raya Idul Adha. Sedangkan setelah terbit fajar, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'i, Zuhairi, Ibnu Muzir, dan selainnya mereka berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban itu termasuk jika matahari telah terbit dan lewat waktu sholat id. Jadi misalkan terbit jam 6, kemudian sholat id itu butuh waktu 1 jam sampai jam 7, maka selepas jam 7 adalah waktu yang sah untuk penyembelihan hewan kurban. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah kebaikan pengaturan tata waktu kurban yang terbatas ini, sehingga perlu bekerja sama. Ada fungsi silaturahim dengan muslimin di sekitarnya, kemudian perlu adanya pembagian pada fakir miskin, berbeda dengan daging biasa yang bisa dijual belikan. Pada hari itu, hari Idul Adha, muslimin membagikan kepada fakir miskin sehingga bergembira mendapatkan daging kurban. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya pengaturan tata waktu kurban di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Setelah pas sholat hari raya Idul Adha adalah waktu yang utama untuk penyembelihan, sehingga suasana hari raya adalah suasana bahagia umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.